Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, taufik, hidayah, dan inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam lalu kita sanjunkan atas keridhaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang seperti yang sekarang kita alami. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Hamsir, NIM 200113017 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya yang bertemakan penyakit pada tanaman kubis. Langsung saja, tanaman kubis atau Brassica oleracea L. Kubis merupakan tanaman semusim atau dua musim yang termasuk famili Brassicaea. Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong dan lebar seperti kipas. Sistem perakaran kubis agak dangkal, berakar tanggung dan memiliki banyak akar serabut yang banyak ditanam pada ketinggian 800 sampai 2000 mdpl. Banyak di tanaman pada ketinggian vitamin C dan vitamin B1. Adapun penyakit yang menyerang tanaman kubis yang menimbulkan kerugian hingga gagal panen yaitu penyakit busuk hitam, penyakit busuk lunak, dan penyakit akar gada. Penyakit busuk hitam merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang keluarga kubis pada semua tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi lembab hangat seperti yang ada di negara kita, yaitu Indonesia, cenderung mendukung penyakit ini mengefisienkan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia hingga menyebabkan kerugian bagi petani kubis. Penyakit busuk hitam pada tanaman kubis disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Siklus penyakit yang pertama, siklus penyakit busuk hitam disebabkan dari bakteri. Yang kedua, dari golongan Cruciferea yang masuk ke dalam jaringan tanaman melalui lubang alami karena serangga atau luka. Yang ketiga, akan menunjukkan lingkaran hitam pada pembuluh jaringan tanaman. Yang keempat, penyebarannya terjadi melalui spora yang terbawa angin dan serangga. Yang terakhir, ciri bakteri ini berbentuk batang kecil, moteli flagella satu di ujung. Kemudian gejala serangan. Yang pertama, penyakit busuk hitam ditandai dengan munculnya bercak kuning berbentuk V pada daun kubis. Darah bercak lama-kelamaan akan mengering dan berubah warna menjadi coklat kemudian rontok. Yang kedua, penyebab kerusakan pada seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, perkembangan tanaman dan crop menjadi terhambat dan kerdil. Pengendalian penyakit busuk hitam. Pengendalian kultur teknis. Pada pengendalian secara kultur teknis dapat menggunakan benih yang teruji tahan penyakit, penggunaan bibit yang sehat, dan pembersihan gulma. Pengendalian secara kimiawi, menyemprotkan fungisida dan bakterisida ke Coccidae 77 WP. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri.
terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Penyakit akar gadah biasa juga disebut dengan akar bengkak, disebabkan oleh jamur atau cendawan Plasmodiopora brassicae wort, menyerang sistem perakaran hingga akar membesar dan berdampak pada penyerapan unsur hara dan mineral. Tanaman yang terserang menjadi layu seperti kekurangan air, tanaman kerdil, pertumbuhan akar terganggu dan pembentukan crop tidak maksimal. Kita beralih ke siklus penyakit. Siklus penyakit akar gadah, infeksi dimulai dengan masuknya spora melalui bulu-bulu akar yang menginfeksi akar hingga menjadi luka dan membentuk benjolan-benjolan seperti gadah atau bengkak. Penyebaran Plasmodiopora brassicae dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu kelembaban tanah, suhu, intensitas cahaya, dan pH tanah. Kita beralih ke gejala serangan. Gejala serangan akar gadah pada kubis, daunnya itu terlihat berwarna hijau kebiruan atau ungu. Tanaman kubis layu seperti kekeringan, kekurangan air. Gejala ini dapat jelas terlihat pada siang hari saat cuaca panas. Ketika pagi dan sore hari hingga malam, tanaman kubis ini terlihat segar. Gejala bengkak pada akar gadah atau akar kubis ini terlihat 10 hari sejak inokulasi atau sejak patogen menginfeksi. Adapun pengendalian dari penyakit akar gadah, pengendalian ini bisa dilakukan dengan pengendalian kultur teknis, dengan penggunaan bibit yang tahan terhadap patogen, rotasi tanaman, mengatur drainase yang baik sehingga penyakit kubis dapat terkendalikan. Yang kedua itu penyakit secara kimiawi, penyemprotan fungisida untuk kubis berbahan aktif glusulfamide, chlorothalonil, barbendazil, dazomet, atau azoxystrobin plus difenoconazole dengan dosis sesuai anjuran.